Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Dan biarlah yang menjadi satu kerinduan hidup kita, selalu hidup melekat kepada Tuhan, mengerti hati Tuhan, dan selalu berjalan di dalam kehendak-Nya. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari bersama dengan iman percaya kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu.
Shiki para lawaralamo. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Yesus. Buat kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan mengucap syukur, sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat semua lawatanmu Tuhan, buat semua kasih setiamu yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Allah yang layak disembah, dan Kau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Mari nikmati kasih Tuhan pagi hari ini. Nikmati penyembahan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kimara masyike para lawana lama sikiana lama lama lamo. Haleluya. Kibara masyike darala masyike rabasha. Kibara masyakara marala masyike de dalam masy. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Biar Engkau hanya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah, yang layak untuk kami tinggikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Melalui hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu untuk kami semua, dan kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Mari pagi hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai kasih karunia untuk memperoleh Roh Kudus. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan mengajak setiap kita belajar bersama-sama bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus artinya bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita dapat memanifestasikan kuasa, karya, penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kita bisa menikmati segala hal yang luar biasa daripada Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Coba kita buka bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang pertama, bagaimana hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran artinya adalah kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita
baik di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, pelayanan kita, kemasyarakatan kita. Kita mau benar-benar belajar melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Ya, dengan kata lain, bahwa hidup di dalam kebenaran berarti hidup yang jujur. Artinya seperti firman Tuhan katakan, jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi ada kejujuran yang mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kehidupan kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa ketika kita mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus, semestinya kita akan menyadari dan belajar untuk mempraktekkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran seperti yang tertuang di dalam firman Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu dengan nilai-nilai kebenaran, maka saya percaya kuasa daripada Roh Kudus akan semakin nyata termanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita hidup di dalam hidup dipenuhi Roh Kudus, yaitu hidup di dalam kebenaran. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang kedua, kita lihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang kedua adalah tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Tinggal di dalam Kristus artinya kita membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, maka kita dapat manunggal dengan Allah, sehingga itu menyebabkan kita dapat memanifestasikan kuasa dan karya Roh Kudus yang penuh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan? Yang kita lakukan adalah bersekutu dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Itu harus menjadi gaya kehidupan kita. Hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ketika kita berbicara mengenai doa, doa adalah sesuatu atau doa adalah sebuah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi sebuah komunikasi, saya percaya keintiman dengan Tuhan itu akan terjadi. Kalau kita berbicara mengenai pujian, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya percaya saudara dan saya adalah Israel rohani. Dan ketika kita menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada Tuhan, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kalau Allah bersemayam, berbicara mengenai kuasa Allah yang dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa membangun keintiman lebih lagi dengan Tuhan? Yang berikutnya adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari isi hidup kita dengan banyak membaca firman Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Allah senantiasa. Setiap hari kita membaca. Bukan berhenti kepada membaca, tetapi kita mulai merenungkan firman Tuhan.
Bukan hanya berhenti kepada merenungkan firman Tuhan, kita mulai belajar melakukan firman Tuhan. Saya percaya ketika hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hidup kita dapat apa yang kita lakukan itu benar-benar keluar dari firman yang kita renungkan, maka hidup kita akan membawa dampak. Yang pertama tentunya kepada diri kita sendiri, yang kedua tentunya lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Dan saya percaya ketika keintiman dengan Tuhan itu terjadi, artinya kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, dikatakan kita akan berbuah banyak. Sehingga bukan kita lagi, tetapi karena Kristus yang tinggal dalam hidup kita, itulah yang memancar dan termanifestasi dalam kehidupan kita. Dua hal ini saudara, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi adalah mari hidup di dalam kebenaran, melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, biarlah itu menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.